marilah kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sangga yang termuliakan, yang terhormat Bapak Yakut Kholil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Cahyadi SH MH, Dirjen Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, para samanera, para atasilani, para rama-ramani, pandita, segenap umat Buddha, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Hari ini kita sungguh berbahagia bisa bersama-sama hadir untuk memperingati Hari Suci Asalha tahun Buddhis 2565 tahun 2021. Dan kita juga telah menyelenggarakan Indonesia Tipitaka Chanting, meskipun diselenggarakan tidak seperti pada waktu sebelum-sebelumnya di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Namun pembacaan suta-suta yang dipetik dari Kitab Suci Tipitaka Pali dilakukan oleh para biku, oleh para samanera, para atasilani, dan sudah tentu para rama-ramani, pandita, segenap pengurus wihara atau umat di wihara-wihara dalam jumlah yang terbatas. Karena memang kondisi pada saat ini masih suasana yang memprihatinkan di masa pandemi COVID yang masih dirasakan terus meningkat. Tetapi kegiatan kebajikan tetap bisa dilaksanakan. Sudah tentu dengan kita mengikuti protokol kesehatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah demi kesehatan, demi keselamatan kita semua masing-masing. Tujuan dari diselenggarakannya Indonesia Tipitaka Chanting secara daring, demikian juga peringatan Asalha Mahapuja pada tahun lalu dan pada tahun ini untuk menggugah batin Sangwega agar kita memiliki gairah, semangat untuk tetap melakukan perbuatan baik. Justru di masa pandemi ini kita harus mengisi waktu-waktu yang cukup banyak ini untuk hal-hal yang positif, yang membawa kebaikan, yang membuahkan kebahagiaan bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi orang banyak tentunya. Saudara-saudara, dengan kita lebih
mengenal kandungan isi dari kitab suci bagian Sutta Pitaka, karena Guru Agung Sang Buddha Gautama memang lebih banyak ajarannya dibabarkan di bagian ini, ya sutta-sutta. Dengan kita mendalami sutta-sutta yang ada di kitab suci, kita akan lebih memahami kandungan ajaran yang bisa menjadi penuntun hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Suci Asalha mengingatkan kita pada Dhammacakka Pavattana Sutta adalah ajaran yang pertama sekali dibabarkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama kepada para siswanya. Tentu hal ini menjadi sangat penting untuk kita peringati dan kita dalami pokok-pokok ajaran Sang Buddha agar supaya kita lebih memahami tentang hakikat daripada kehidupan dan tujuan hidup kita sendiri sebagai umat Buddha. Tentu untuk menggambarkan itu, agar supaya kita bisa memahami dengan mudah, Guru Agung Sang Buddha Gautama menjelaskan, menegaskan bahwa hidup ini laksana roda atau cakra. Roda yang memiliki ruas-ruas. Roda yang selalu berputar. Dalam istilah Jawa dikatakan cakra manggilingan. Jadi cakra itu adalah roda dan berputar. Kehidupan ini berputar. Tidak ada sesuatu yang tetap, bertahan, dan bisa dipertahankan. Karena itulah, kalau kita tidak memahami secara jelas kehidupan yang kita alami, kita menjadi menderita. Menderita karena kita tidak memahami. Kita tidak memahami karena kita kurang pengetahuan. Tetapi ketika kita memiliki pengetahuan tentang derita dan kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu kita, maka sebab daripada derita ini akan dimengerti. Ketika sebab derita ini dimengerti, dipahami dengan jelas, maka berhentinya duka, lenyapnya derita. Nah, ketika mengerti lenyapnya derita, maka itulah kebahagiaan. Dan sudah tentu, karena seorang memahami jalan untuk menuju lenyapnya derita. Jalan untuk menuju lenyapnya derita sudah ditunjukkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Jadi, apa perlunya kalau kita sekarang mencari jalan sendiri, mencari cara sendiri? Karena jalan atau caranya sudah ada di depan kita. Dulu Pertapa Gautama mencari jalan untuk mengakhiri derita yang sebelumnya lihat sendiri
ketika melihat gambaran nyata, kenapa orang menjadi tua, kenapa orang menjadi sakit, dan ketika melihat ada orang yang menggotong jenazah atau mayat, lalu Pangeran Siddhartha menjadi tergugah. Kenapa orang bisa menjadi tua, sakit, dan kematian? Menggugah sehingga akhirnya beliau bergegas meninggalkan segalanya dan untuk menjadi seorang pertapa untuk menemukan jalan dengan sangat bersusah payah. 6 tahun menderita untuk menemukan jalan yang menuju akhir penderitaan, lenyapnya penderitaan. Dan beliau sendiri telah melihat dengan jelas dan membabarkan dhamma dan menunjukkan melalui 5 orang pertapa dan pada siswa-siswa lain-lainnya yang tak terhitung berapa jumlahnya. Para biku sangat banyak, apalagi dari peradaban demi peradaban hingga saat ini yang telah membuktikan jalan yang ditujukan oleh Guru Agung Sang Buddha. Karena itulah, mari kita kembali, kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing, kita mengingatkan kepada keluarga kita masing-masing, bahwa jalan telah ditunjukkan, tinggal kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena Guru Agung Sang Buddha Gautama menyatakan, Tumhehi kicang atapang akataro tatagato. Aku Tathagata hanyalah penunjuk jalan dan engkau sendiri yang harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam tiap-tiap memperingati Hari Suci Asalha, marilah kita kembali kepada pemahaman dhamma yang benar, mendalami dhamma yang benar, dan kita mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari yang menuntun kita menuju kebahagiaan, menuntun kita menuju jalan kebebasan dari penderitaan. Pada akhirnya, selaku Ketua Umum Sanghanayaka Sangha Theravada Indonesia, dengan ini menutup Indonesia Tipitaka Chanting dan peringatan Asalha Mahapuja 2565 tahun 2021. Semoga kita senantiasa dapat menghadapi perubahan, bisa menerima kenyataan, dan kita terbebas dari mara bahaya, dan kita senantiasa memiliki kesehatan yang prima dan keselamatan dari segala malapetaka. Selamat memperingati Hari Suci Asalha ke 2565 tahun 2021. Selamat penyelenggaraan Indonesia Tipitaka Chanting. Selamat untuk berbuat kebaikan. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Terima kasih.